Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan rezeki barokah tentunya ya. Kita akan sharing hal yang menarik, topik yang menarik ya. Kembali kita tentang ternak ruminansia tentunya ya, bagaimana kita memanipulasi atau manipulasi rumen ternak ruminansia dengan apa? Dengan probiotik. Nah, sangat menarik ini ya, dan insya Allah ada di sekitar kita, bahannya tidak usah susah-susah, kalau perlu bikin sendiri ya. Jadi manipulasi rumen ini ya, tentu kita harus mengetahui tentang apa itu rumen ya. Rumen adalah bagian penting dari sistem pencernaan ruminansia seperti sapi, kambing, domba ya, kerbau, di mana fermentasi mikroba mengubah serat menjadi energi yang dapat digunakan oleh ternaknya. Manipulasi ekosistem di rumen ini dengan menggunakan probiotik adalah salah satu strategi yang bisa digunakan ya, yang dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak yang kita pelihara, terutama ternak ruminansia ya. Nah, kalau sudah tahu rumen, sekarang akan cari tahu apa itu probiotik ya. Probiotik itu adalah mikroorganisme hidup yang ketika diberikan dalam jumlah yang memadai memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya atau ternak yang kita pelihara. Nah, pada ternak ruminansia, probiotik terutama terdiri dari misalnya dari bakteri ataupun ragi yang dapat meningkatkan keseimbangan mikroba di dalam rumen. Itulah probiotik ya. Jadi banyak yang bisa kita gunakan ya. Nah, apa sih manfaatnya? Kenapa probiotik ini kita jadikan strategi untuk meningkatkan produktivitas ternak kita, terutama tentunya di dalam rumen? Yang pertama, itu bisa meningkatkan keseimbangan mikroba. Jadi probiotik ini akan membantu meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan seperti bakteri asam laktat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen ya, yang bisa menimbulkan mikroba yang bisa menimbulkan penyakit. Ini akan nanti ditekan dengan bakteri yang baik ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan keberagaman mikroba di dalam rumen yang penting untuk fermentasi pakan yang efisien. Jadi nanti efisiensi pakan yang kita berikan itu akan meningkat. Kemudian yang kedua tentunya meningkatkan efisiensi fermentasi ya. Jadi probiotik ini dapat meningkatkan produksi asam lemak volatil atau VFA, volatile fatty acid, yang merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia. Kita tahu ada VFA utama ya, asam lemak volatil utama. Di situ ada asam asetat, ada asam propionat dan asam butirat. Nah, selanjutnya dia akan membantu ya dalam pemecahan serat dan komponen kompleks lainnya dalam pakan dan meningkatkan juga kecernaan dan penyerapan nutrisi. Ini adalah sangat menguntungkan ya untuk efisiensi fermentasi ini. Nah, keuntungan berikutnya bisa menurunkan produksi gas metan ya. Jadi beberapa probiotik dapat mengurangi produksi gas metan di dalam rumen yang berkontribusi pada pengurangan nanti emisi gas rumah kaca, sehingga kita tidak peternak tidak dituduh terus ya. Jadi kita berharap ya dengan strategi ini bisa menurunkan efek rumah kaca nantinya ya. Jadi mengarahkan pola fermentasi ya dengan probiotik ini ke jalur yang menghasilkan lebih efisien gas metan. Jadi tidak terlalu banyak ya, kalau toh ada ya pasti ada ya.
tidak bisa menghilangkan sama sekali, karena secara stoikiometri kalau kita hitung ya ada komponen yang mengarah ke gas metan ini ya. Yang keempat, meningkatkan kesehatan rumen tentunya ya. Jadi probiotik dapat memperbaiki kesehatan rumen dengan meningkatkan pH rumen dan mengurangi resiko asidosis rumen ya. Jadi mengurangi resiko infeksi dan peradangan di dalam rumen juga. Nah, ini hal-hal manfaat yang dari probiotik itu. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis probiotik yang umum yang bisa digunakan, yang sering kita dapatkan di lapangan ya. Yang pertama itu bakteri asam laktat ya. Disingkat LAB, ada BAL kalau bahasa Indonesianya ya. Contohnya ya, contoh dari bakteri asam laktat ini misalnya Lactobacillus ya, ada Enterococcus ya. Nah, manfaatnya apa? Untuk meningkatkan produksi asam laktat dan menurunkan pH dan menghambat mikroba patogen ya yang berbahaya. Mikroba yang berbahaya itu akan nanti ditekan. Nah, tetapi jangan pula ya sangat drastis ya. Ini juga ada strategi dalam pemberian pakan, terutama pakan yang fermentable. Ini juga harus dikombinasi dengan pakan serat nantinya ya di dalam penyusun atau formulasi ransumnya. Yang kedua itu adalah ragi. Contoh misalnya Saccharomyces cerevisiae ya. Jadi manfaatnya adalah untuk meningkatkan populasi bakteri selulolitik ya, bisa meningkatkan kecernaan serat nantinya dan juga mengurangi produksi gas metan. Ini kita menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae ini ya. Banyak yang kita dapatkan atau yang bisa kita dapatkan ya. Jadi walaupun tidak kultur murni tidak apa-apa, misalnya menggunakan ragi tape atau vermipan itu juga banyak mengandung Saccharomyces cerevisiae ini. Nah, berikutnya adalah yang ketiga itu bakteri penghasil enzim ya. Contohnya misalnya Fibrobacter succinogenes ya, Ruminococcus albus. Nah, manfaatnya apa? Memproduksi enzim yang membantu di dalam pemecahan serat kompleks dan meningkatkan kecernaan pakan. Itu beberapa bakteri dan fungi yang bisa diberikan kepada ternak kita ya, contoh. Nah, sekarang metode pemberian probiotik. Yang pertama adalah pencampuran dalam pakan. Jadi probiotik dicampur langsung ke dalam pakan ternak. Metode ini mudah dilakukan dan memastikan distribusi probiotik yang merata. Kemudian yang kedua, bisa melalui air minum ya. Jadi probiotik dapat ditambahkan ke air minum ternak. Nah, metode ini cocok untuk peternakan dengan sistem pemberian air terkontrol ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, inokulasi langsung ke dalam rumen juga bisa ya. Jadi metode ini melibatkan pemberian probiotik langsung ke dalam rumen melalui alat tertentu, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli seperti dokter hewan. Jadi ini adalah metode-metode yang bisa digunakan di dalam pemberian probiotik. Oke, jadi misalnya ini beberapa penelitian yang sudah kita inventarisir ya. Probiotik ini berkaitan dengan peningkatan produksi susu. Jadi penelitian menunjukkan bahwa sapi perah yang diberikan probiotik mengalami peningkatan produksi susunya dan kualitas susu yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pertumbuhan berat badan harian. Jadi pada sapi potong dan kambing, pemberian probiotik terbukti bisa meningkatkan laju pertumbuhan berat badannya ya, terutama berat badan harian dan efisiensi pakannya. Nah, yang ketiga ya, jadi kesehatan rumen itu sendiri. Jadi pemberian probiotik secara rutin dapat menurunkan kejadian asidosis di dalam rumen dan meningkatkan kesehatan rumen secara keseluruhan. Manipulasi rumen dengan probiotik ini adalah strategi efektif untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak ruminansia. Jadi probiotik membantu meningkatkan keseimbangan mikroba, efisiensi fermentasi dan kesehatan rumen serta mengurangi produksi
produksi gas metan. Jadi penerapan probiotik yang tepat dapat memberikan manfaat signifikan bagi peternak. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita terhadap rekomendasi probiotik untuk optimalisasi ekosistem rumen ini ya. Jadi, nah probiotik ini ya sudah digambarkan, dia itu adalah mikroba hidup yang memberikan manfaat kesehatan saat dikonsumsi dalam jumlah yang memadai ya. Jadi, pada ternak ruminansia probiotik berperan ya penting sekali dalam meningkatkan keseimbangan fungsi ekosistem rumen yang berujung pada peningkatan kesehatan dan produktivitas ternak itu sendiri. Jadi berikut ini beberapa rekomendasi jenis probiotik yang disarankan ya. Misalnya yang pertama itu bakteri asam laktat ya, bisa dari Lactobacillus acidophilus ya. Manfaatnya adalah meningkatkan produksi asam laktat nantinya, kemudian membantu menjaga pH rumen dan menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Dosisnya bisa 1 kali 10⁻⁹ ya, CFU per ekor per hari. Nah, yang kedua itu adalah Lactobacillus plantarum misalnya ya. Manfaatnya apa? Untuk meningkatkan fermentasi serat dan produksi VFA ya, dan memperbaiki kecernaan pakan. Dosisnya 1 kali 10⁻⁹ CFU per ekor per hari ya. Kemudian bisa juga menggunakan Enterococcus faecium ya. Manfaatnya apa? Untuk meningkatkan keseimbangan mikroba rumen dan kesehatan usus. Dosisnya bisa 1 kali 10⁻⁹ CFU per ekor per hari. Itu beberapa jenis. Nah, sekarang juga kita bisa menggunakan yeast ya. Saccharomyces cerevisiae ini sudah lazim baik untuk manusia juga dipakai ya. Ini manfaatnya apa? Saccharomyces cerevisiae ini bisa meningkatkan populasi bakteri selulolitik, meningkatkan kecerahan serat dan mengurangi produksi gas metan. Jadi dosisnya berapa? Itu bisa dipakai 10 sampai 20 gram per ekor per hari. Kemudian dari jenis Saccharomyces boulardii ya. Jadi manfaatnya ini meningkatkan kesehatan usus dan imunitas serta mengurangi resiko diare. Dosisnya juga sekitar 10 sampai 20 gram per ekor per hari. Kemudian berikutnya adalah bakteri penghasil enzim. Misalnya contohnya adalah Fibrobacter succinogenes ya. Manfaatnya apa? Memproduksi enzim yang membantu pemecahan serat kompleks dan meningkatkan kecernaan pakan. Dosisnya bisa digunakan 1 kali 10⁻⁹ CFU per ekor per hari. Juga bisa menggunakan Ruminococcus albus. Manfaatnya ya, Ruminococcus albus ini bisa meningkatkan fermentasi serat dan produksi VFA. Dosisnya 1 kali 10⁻⁹ CFU per ekor per hari. Nah, sekarang yang keempat itu kombinasi antara bakteri penghasil atau belum kombinasi ya, kita menggunakan bakteri penghasil asam propionat ya, dikenal dengan Propionibacterium ya, Freudenreichii ya. Jadi itu manfaatnya apa? Untuk meningkatkan produksi asam propionat, sumber energi yang efisien bagi ternak ya. Jadi dosisnya bisa 1 kali 10⁻⁹ CFU per ekor per hari. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan probiotik kombinasi dari beberapa jenis mikroba tersebut. Nah, probiotik kombinasi ini seringkali lebih efektif, dia bersinergi nantinya karena menggabungkan manfaat dari beberapa jenis mikroba. Nah, beberapa kombinasi yang disarankan antara lain misalnya ya, kombinasi antara bakteri asam laktat dan ragi. Nah, ya. Jadi Lactobacillus acidophilus plus misalnya ya, Saccharomyces cerevisiae ya. Manfaatnya tentunya nanti bisa meningkatkan fermentasi serat, produksi VFA dan kesehatan
kesehatan rumen secara keseluruhan. Dosisnya berapa? Disesuaikan dengan dosis individu ya. Jadi kombinasi bakteri penghasil enzim dan bakteri asam laktat, misalnya Fibrobacter succinogenes plus Lactobacillus plantarum misalnya. Nah, ini bermanfaat memperbaiki kecerahan serat dan menjaga keseimbangan mikroba di dalam rumen. Jadi dosisnya disesuaikan dengan dosis individu tadi. Nah, sekarang metode pemberian probiotik itu sendiri ya hampir sama ya. Jadi pencampuran dalam pakan probiotik itu kita campur langsung ke dalam pakan konsentrat atau hijauan ya. Kemudian apalagi sekarang dicoper dulu ataupun digiling dulu ya. Jadi yang keras itu nanti dikasih perlakuan secara teknis supaya nanti bisa dikonsumsi secara optimal oleh ternak yang kita pelihara ya, ternak ruminansia tentunya ya. Kemudian kelebihannya adalah memastikan distribusi probiotik itu bisa merata dan mudah diterapkan. Ini jadi bisa diaduk ya, di mixer menggunakan mixer dan kemudian diberikan pada ternak. Nah, yang kedua adalah pemberian melalui air minum. Jadi probiotik ditambahkan ke dalam air minum ternak. Nah, kelebihan cocok ini untuk peternakan dengan sistem pemberian air yang terkontrol otomatis, memudahkan dosis yang akurat nantinya ya. Kemudian yang ketiga, inokulasi langsung ke dalam rumen. Nah, probiotik diberikan langsung ke dalam rumen menggunakan alat khusus, tetapi ini juga harus di bawah koordinasi dokter hewan ya. Nah, kelebihannya menjamin probiotik mencapai rumen dalam jumlah yang diinginkan, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli, misalnya dokter hewan tersebut ya. Jadi itu. Nah, beberapa penelitiannya jadi jelas ya terjadi peningkatan produksi susu ya. Penelitian menunjukkan bahwa sapi perah yang diberi kombinasi Lactobacillus acidophilus dan Saccharomyces cerevisiae ya mengalami peningkatan produksi susu dan kualitas susu yang lebih baik, yang signifikan ini ya. Jadi ini sangat luar biasa sebetulnya ya. Jadi yang kedua, pertumbuhan berat badan harian untuk penggunaan sapi potong, misal pada sapi potong ya. Jadi pemberian probiotik Saccharomyces cerevisiae meningkatkan laju pertumbuhan berat badan harian dan efisiensi pakan. Nah, berikutnya jelas bermanfaat bagi kesehatan rumen. Jadi pemberian probiotik Lactobacillus plantarum secara rutin itu akan menurunkan kejadian asidosis di dalam rumen dan meningkatkan kesehatan rumen secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, penggunaan probiotik untuk optimalisasi ekosistem rumen pada ternak ruminansia dapat memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan keseimbangan mikroba, efisiensi fermentasi, dan kesehatan rumen. Jadi probiotik dapat diberikan melalui pakan, air minum, inokulasi langsung ke dalam rumen, tergantung pada kondisi dan kebutuhan peternakan kita. Mungkin demikian yang bisa kita sharingkan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat untuk memperjuangkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan kita, terutama di bidang protein hewani, sehingga stunting yang menghantui kita tidak akan terjadi. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.